Oke, ini adalah gambar dari siklus menstruasi. Tadi saya sudah katakan bahwa saat kita menstruasi maka ada eh, 4 organ yang terpengaruh. Yang pertama adalah hipotalamus, ya, otak yang mengatur keseimbangan tubuh kita. Hipofisis, organ bagian kecil atau pituitari adalah kelenjar di otak yang mengatur hormon yang berpengaruh terhadap tubuh kita, hormon yang penting. Yang ini adalah gambaran dari siklus hormonalnya yang tadi ada diatur oleh hipofisis dan hipotalamus. Kemudian yang warna hijau ini adalah siklus yang terjadi pada indung telur atau ovarium, ya. Ini yang hijau ini adalah ovarium, yang biru seperti gunung-gunung ini adalah endometrium atau yang terjadi pada rahim atau uterus, ya. Yuk, sekarang kita mulai dari sini seperti yang sudah kita jelaskan. Saat akhir menstruasi ini ya, darah keluar, maka kadar estrogen nih yang biru ini, yang estrogen yang tipis ini, yang estrogen yang warna biru, ya. Estrogen yang biru yang titik-titik ini adalah progesteron, ya. Ini saat menstruasi. Saat menstruasi terjadi, maka estrogen dan progesteronnya turun kan sampai titik nol. Nah, penurunan kadar estrogen dan progesteron yang turun ini akan merangsang hipotalamus atau otak kita untuk mencapai keseimbangan mengeluarkan hormon yang namanya GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Gonadotropin releasing hormone inilah yang akan memacu hipofisis atau kelenjar pituitari untuk membentuk hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Saat hipofisis mengeluarkan FSH, lihat FSH-nya akan keluar, ya. Tapi FSH ini nggak kelihatan nih di sini gambarnya yang mana, ya. Saat FSH keluar, nih, apa yang terjadi pada ovarium? Ya, dia akan memicu folikel-folikel dari folikel primer yang masih bayi, kemudian akan mulai matang kan, distimulasi oleh FSH, ya, menstimulasi pematangan folikel, berubah menjadi folikel sekunder sampai dia nanti menjadi folikel yang matang atau folikel de Graaff. Nah, perkembangan folikel-folikel di dalam di dalam ovarium inilah yang memicu pengeluaran hormon estrogen. Tuh, perhatikan. Ya, saat folikel berkembang, estrogennya naik. Nah, saat estrogen naik, apa yang terjadi di endometrium? Ini endometrium, ya. Di endometrium akan terjadi regenerasi sel atau endometriumnya mulai dibentuk lagi. Dibentuk selnya, kemudian lama-lama selnya menjadi menebal. Ini adalah tugasnya estrogen, ya. Saat estrogen meningkat, hipofisis akan mengeluarkan hormon yang kedua yaitu LH. Perhatikan nih, estrogen meningkat, LH-nya juga meningkat. Perhatikan, tuh, ya. Beriringan dengan estrogen, peningkatan estrogen, LH pun meningkat. Saat hari ke-12, 13 atau 14 terjadi lonjakan estrogen. Ketika estrogen melonjak, ya. Kenapa estrogen melonjak? Karena folikelnya matang. Dari folikel sekunder menjadi folikel de Graaff yang matang. Saat folikelnya matang, estrogen pun akan meningkat drastis. Saat estrogen meningkat drastis, LH pun akan meningkat drastis. Dan lonjakan LH inilah yang membuat folikel de Graaff pecah. Pecah, tak. Nah, sel telur ini warnanya biru, ya. Sel telurnya akan keluar. Dan inilah yang disebut ovulasi. Pengeluaran sel telur dari cangkangnya, dari folikel de Graaff, inilah yang disebut ovulasi. Ya, saat sudah terjadi ovulasi, cangkangnya ini, yang cangkang dari folikel de Graaff ini akan berubah menjadi badan yang berwarna merah. Kenapa dia disebut badan berwarna merah? Karena tadi kan karena habis pecah, berdarah, warnanya merah, maka kita sebut corpus rubrum atau badan yang berwarna merah. Karena tinggal badannya, sel telurnya sudah
keluar. Ya, badannya menjadi warna merah. Kemudian badan merah ini akan berubah menjadi badan kuning. Ya, badan kuning atau yang kita sebut korpus luteum. Korpus badan, luteum kuning. Berarti badan kuning. Nah, korpus luteum inilah yang merangsang pembentukan progesteron. Perhatikan, ketika folikel the Graaff pecah, kan tidak ada perkembangan folikel lagi ya, maka estrogen akan otomatis turun. Saat estrogen turun, terbentuk folikel the Graaff-nya, cangkangnya menjadi korpus luteum. Korpus luteum ini adalah pabrik pembuat progesteron, maka progesteron berangsur-angsur naik. Tuh, perhatikan ya. Korpus luteum inilah yang membuat progesteron naik. Nah, kenaikan progesteron inilah yang membuat tadi sel-sel endometrium yang dibuat pada fase sekresi oleh hormon estrogen ini dibuat menjadi lebih tebal dan berkeluk-keluk serta mengeluarkan atau mensekresikan glikogen dan zat kapur. Untuk apa? Untuk persiapan jika nanti terjadi kehamilan, untuk memberi makan embrio ya. Makanya disebut pada fase ini disebut fase sekresi, pembesaran dan berkeluk-keluknya sel di endometrium ini dipengaruhi oleh hormon progesteron. Hormon progesteron ini dibuat oleh korpus luteum atau folikel the Graaff yang sudah tidak ada ovumnya lagi. Ya. Selama korpus luteum ada, maka progesteron akan terus naik. Selama progesteron naik, maka dinding endometrium akan terus dipertahankan. Kalau tidak terjadi kehamilan, maka lama-lama korpus luteum ini akan mati. Ya, menjadi korpus albikan atau korpus yang berwarna putih. Kalau sudah tidak ada korpus luteumnya, ada nggak pabrik pembuat progesteronnya? Sudah tidak ada. Berarti kalau korpus luteum sudah berubah menjadi albikan, pabrik pembuat progesteron tidak ada, maka lama-kelamaan progesteron akan turun. Saat progesteron turun, tidak ada lagi yang mempertahankan dinding rahim. Maka di sana terjadilah menstruasi. Jadi peluruhan dinding endometrium terjadi akibat penurunan hormon progesteron dan hormon estrogen karena tidak ada lagi yang mempertahankan dinding rahim sehingga terjadilah menstruasi. Nah, itu kan kalau siklusnya 28 hari. Sekarang pertanyaannya kalau siklusnya di bawah 28 ada yang 1 bulan sekali, 30 hari, 31 hari, 35 hari itu gimana, Bu? Biasanya yang panjang atau pendek itu adalah ini, fase sekresinya. Ya, kalau fase sekresinya ini cenderung tetap yaitu 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi kalau menghitung masa subur, itu kan ini kan saat keluarnya ovum. Maka itu kapan terjadi? 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Jadi tidak dihitung dari depan karena fase primer, fase proliferasi mah ini cenderung tidak bisa diprediksi ya, panjang pendeknya tidak bisa diprediksi. Yang bisa diprediksi adalah fase sekresinya karena korpus luteum punya waktu masa hidup yang tetap ya nak ya. Jadi kalau kita mau menghitung masa subur adalah atau kapan terjadi ovulasi adalah 14 hari sebelum menstruasi berikutnya. Panjang pendek itu dipengaruhi oleh pada fase proliferasi.